Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nugroho dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04982548. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 untuk pemrograman web. Pemrograman web kali ini ditugaskan untuk membuat suatu file ya, suatu web berupa untuk membuat bahan ajar sita ya, maksudnya mampu mengimplementasikan HTML, CSS, JavaScript, DOM. Nah, di sini untuk petunjuk pengerjaan untuk poin-poin dalam praktik tugas 1 kali ini adalah yang pertama adalah kriteria penilaian dalam tugas ini, bagaimana untuk mengimplementasikan struktur HTML yang sistematik, valid dan lengkap, kemudian desain CSS-nya, lalu JavaScript, DOM, kemudian validasi form dan alert, kemudian modalitas file dan struktur file, lalu kreativitas tambahan serta penjelasan dari video. Nah, pada yang sudah saya buat ini untuk indeks loginnya kurang lebih seperti ini. Untuk yang pertama adalah untuk struktur HTML. Nah, pada program web yang saya buat ini untuk struktur filenya itu adalah dashboard sita ya, sistem informasi tata usaha bahan ajar yang dirancang dengan prinsip sinematik, responsif dan interaktif menggunakan kombinasi HTML, CSS dan JavaScript. Dari penjelasan struktur yang pertama, pada bagian indeksnya di sini ada header. Nah, header ini berfungsi sebagai navigasi atau logo ya, memberikan identitas halaman dengan membantu pengguna mengenalkan konteks situs sejak pertama kali membuka halaman. Yang kedua itu adalah nav. Nah, ya, nav itu untuk menu navigasi ya, menu navigasi ini untuk memudahkan pengguna menjelajahi website dan membantu mesin pencarian memahami struktur navigasi. Kemudian struktur kedua adalah main. Di sini struktur mainnya. Nah, struktur main di sini isi utama halaman itu fungsinya adalah mengenali area utama yang paling penting bagi pengguna pembaca untuk layar utama. Kemudian ada section, artikel, insight, footer dan link. Nah, di sini sudah sesuai dengan struktur dari HTML yang sesuai dari tugas. Kemudian untuk yang kedua dari desain CSS ya. Desain CSS itu kepanjangan dari Cascading Style Sheets, adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan desain atau layout halaman web yang dibuat dengan HTML. Nah, jika HTML menentukan struktur dan konten, maka CSS itu ya di sini ya, CSS ini menentukan bagaimana tampilan di layar yang akan ditampilkan. Nah, di sini tampilan CSS dari awal login container sampai dengan yang lainnya di sini menggunakan CSS. Nah, CSS itu digunakan untuk pertama mengatur warna, font, ukuran teks dan jarak antar elemen. Kedua, menentukan layout dan posisi elemen ya. Di sini posisi elemen dan warna ya. Kemudian membuat tampilan menjadi lebih responsif dan cocok untuk di perangkat desktop ataupun laptop dan HP. Kemudian menggunakan fungsi CSS itu menambahkan efek visual seperti gambar, animasi atau transisi hover. Nah, kemudian selanjutnya fungsinya adalah memisahkan struktur HTML dan tampilan CSS agar mudah dikelola. Nah, pada bagian CSS di sini, pada bagian login container, background color white di sini adalah menentukan warna dari background yang ada di background belakang yang ada di website. Bagian belakang. Nah, kemudian bagian border radius 10 pixel di sini adalah untuk sudut melengkung agar terlihat lembut dan modern. Kemudian ada box shadow di sini dengan 4 pixel, 12 pixel dengan warna hitam ya. Nah, di sini berfungsi untuk memberi efek bayangan lembut agar elemen tampak menonjol. Kemudian max width ya. Ini ada max width dan width ya. Di sini menentukan untuk lebar maksimum 400 pixel ya, menentukan agar tetap proporsional di semua layar. Kemudian ada padding di sini berfungsi untuk memberikan ruang dalam agar isi tidak menempel ke bagian tepi. Lalu desain CSS berikutnya diberikan font size 24 pixel. Nah, di sini fungsi dari ini adalah menata teks ya, agar judul tampak terlihat bersih dan formal ya. Warnanya saya menggunakan warna abu-abu ya, abu tua, dan menggunakan rata kiri ya, dan ukuran kurang lebih besarnya 24 pixel. Pada bagian form group
Di sini ada position relative. Nah, position relative ini untuk menjadikan acuan sebagai posisi elemen di icon. Kemudian di sini pada bagian login button. Nah, pada bagian login button ini ada nama padding left ya. Padding. Nah, padding ini itu untuk memberikan seberapa besar nih ya untuk ukurannya. Kemudian di sini juga ada transition background color. Nah, di sini transition itu adalah memberikan efek halus agar supaya lebih fokus. Ya, kurang lebih untuk CSS-nya di sini saya masukkan dalam CSS style.css sini untuk filenya, untuk semua yang ada di yang saya buat untuk tugas satu ini. Kemudian untuk soal ketiganya adalah JavaScript DOM, bagaimana interaktifnya website yang dibuat, bagaimana manipulasi data yang dibuat. Nah, untuk JavaScript DOM, penjelasan awal, JavaScript DOM ini adalah dokumen objek model atau representasi struktur dalam halaman web dalam bentuk objek JavaScript, sehingga elemen-elemen dari HTML seperti div, input, button, dan lainnya bisa diakses serta dimanipulasi menggunakan JavaScript. Nah, kemudian melalui DOM itu JavaScript bisa membuat website menjadi lebih interaktif, misalnya menampilkan pesan kesalahan, memvalidasi suatu form, atau membuka atau menutup suatu menu, atau menambahkan elemen secara dinamis. Nah, di sini pada tugas satu saya membuat interaktivitas muncul dari cara JavaScript berinteraksi dengan DOM. Misalnya ya, di sini ada menu login. Nah, di sini untuk DOM menu login. Halo? Udah di sana sih, mudah-mudahan hari ini ya. Thank you. Ya. Pada menu login ini menekan tombol login. JavaScript memeriksa data inputan dari email dan password ya. Data email dan password. Kemudian jika salah akan menampilkan pesan error. Oke, saya akan coba untuk yang pertama. Saya di sini menggunakan loginnya. Pada menu login sini saya menggunakan login ini ya, febri.nugroho@jakarta.cari dan password 1556 12345. Nah, di sini ada muncul login berhasil mengalihkan. Login berhasil selamat datang. Di sini tekan tombol login hingga muncullah untuk pesan DOM di sini dari JavaScript untuk memasukkan email dan password dan berhasil. Setelah berhasil login, kemudian untuk interaksi DOM yang berikutnya adalah menekan link lupa password. Di sini ada link password di sini ya. JavaScript ini menampilkan modal untuk reset password dengan mengubah properti CSS dari display none menjadi display block. Nah, di sini untuk fungsi modal untuk menampilkan pesan di lupa password ya. Function show modal message, di sini message tipe. Kemudian dia akan muncul function untuk modal lupa password. Akan coba. Nah, dia akan memunculkan link reset password telah dikirim ke email Anda. Lalu dia akan balik ke index.html. Di sini jadi setelah fungsi dari lupa password atau reset password ini sudah ditampilkan, maka dia akan muncul seperti itu untuk show message-nya seperti itu. Itu untuk DOM yang kedua. Kemudian untuk DOM yang ketiga adalah mengisi form registrasi. Di sini ada klik menu belum punya akun. Nah, di sini JavaScript mengambil nilai dari elemen input data berupa nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. So, di sini saya masukkan namanya Denas. Kemudian saya masukkan denas@gmail.com. Lalu coba masukkan nomor telepon ya. Oke, kemudian password 23456. Kemudian checklist lalu klik daftar. Nah, setelah berhasil DOM maka menampilkan registrasi berhasil, silahkan login. Maka di sini untuk mengisi registrasi form itu sudah berhasil. Kemudian berikutnya adalah menavigasi menu di dashboard lah. Setelah
di sini kita login menggunakan alamat email yang sudah saya tetapkan, lalu dia akan masuk ke dalam dashboard. Login berhasil. Nah, di sini fungsi dari navigasi DOM berikutnya adalah JavaScript dapat menambahkan atau menghapus kelas aktif agar tampilan navigasi berubah sesuai dengan halaman yang sedang diakses. Jadi ketika klik dashboard di sini, maka di sini ada link yang sedang aktif sedang saya klik adalah di dashboard. Untuk scriptnya menavigasi bawah sudah menunjukkan di menu dashboard adalah pada bagian body. Di sini ada herb dashboard HTML ya, ini linknya, kemudian kelasnya sini aktif. Nah, jadi kelas di sini menunjukkan bahwa di JavaScript bahwa kelas aktifnya sedang di menu dashboard. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk DOM yang kedua adalah pengambilan elemen dari DOM ya. Di awal di sini pada script.js di sini ada dokumen add event di codes login form. Nah, codes login form sama dengan dokumen get element by ID, di sini ada login form, email, password, error message dan success message. Di sini ini adalah dasar dari manipulasi DOM untuk mengakses dari HTML agar bisa diubah tampilannya atau nilainya melalui JavaScript ya. Di sini artinya JavaScript mengambil elemen-elemen dari HTML berdasarkan ID dan class ya, berdasarkan ID dan class. Di sini semua elemen dari form, modal, tombol dan pesan disimpan dalam variabel agar mudah digunakan nantinya. Di sini juga ada beberapa dari modal elemen ya, dari forget password, register modal dan seterusnya sampai dengan modal message. Nah, kemudian untuk DOM berikutnya adalah dari DOM di bagian validasi login ya, DOM interpretasi dari validasi login atau interpretasi dari form login. Di sini menampilkan validasi login, kemudian menampilkan pesan sukses atau gagal, lalu redirect ke dalam dashboard. Nah, contoh dari yang sudah saya buatkan adalah bagian login form.event listeners, ada submit, kemudian sini untuk menunggu aksi dari pengguna agar menekan tombol login. Kemudian di sini ada event default, itu untuk mencegah form submit default ya. Kemudian di sini ada bagian menghilangkan pesan error dari user mengetik. Di sini ada error display, error message, setelah display sini untuk mengubah tampilan elemen atau menyembunyikan atau menampilkan dari pesan. Kemudian di sini juga error display, sini mengubah elemen dari menyembunyikan atau menampilkan dari pesan itu juga. Jadi pada DOM ini itu membuat tampilan melalui terasa lebih alami dan dinamis seperti dari aplikasi tugas satu ini. Nah, di sini manipulasi DOM yang terjadi itu adalah pada bagian function show model message ya. Di sini pada bagian model message test content ya, di bagian message ini itu untuk mengubah isi dari teks HTML itu secara langsung. Kemudian bagian dari class name ya, di class name di sini itu untuk menambahkan atau mengganti dari kelas CSS yang error atau sukses agar tampilannya berubah menjadi drastis ya, tampilannya berubah. Jadi jika ada email yang salah, maka akan muncul pesan error ya. Jika sukses, maka akan muncul pesan hijau ya. Seperti yang tadi sudah kita coba tes ya. Jadi ketika misalkan di sini masukkan alamat email yang salah, maka menjadi seperti ini merah ya. Jadi kalau misalnya dia hijau, maka dia bisa langsung masuk. Kemudian pada bagian DOM interface berikutnya adalah pada bagian reset password ya, fungsional ya, untuk validasi data di registrasi ya. Di sini ada untuk bagian reset password ya. Di sini ada validasi email. Jika misalkan ada format email yang salah, maka format email itu tidak valid. Jadi interaktif DOM-nya pada bagian reset password ya, atau lupa password. Jika misalkan saya masukkan alamat email yang salah, maka ketika klik link reset ini, jika lupa password ya, masukkan alamat email yang salah kurang satu huruf, maka dia tidak akan muncul hijau ya untuk validasi dari reset password. Kemudian pada saat registrasi, saya masukkan nama lengkap. Di sini ada format email.
nomor telepon ya, telepon, password. Di sini akan muncul pesan error. Di sini ada format email tidak sesuai ya. Misalkan sudah sesuai, maka berikutnya dari segi nomor telepon pun juga masih tidak sesuai. Jadi pada bagian untuk registrasi di sini harus menggunakan nama lengkap, kemudian alamat email juga harus validasinya demi menggunakan yang ya. Kemudian nomor teleponnya di sini menggunakan nomor telepon dari 10 huruf ya minimal. Kemudian passwordnya, requirementnya juga untuk membaca dari nilai-nilai dari elemen dari masing-masing di dalam registrasi ini. Nah, untuk registrasi ini itu bisa tanpa reload halaman itu berkat dari event handling dan atau dari manipulasi DOM. Yang berikutnya adalah untuk validasi form dan alert ya. Di sini untuk validasi form dan alert ya, untuk validasi form dan alert ini untuk menyediakan feedback saat error. Nah, di sini step input diperiksa satu per satu apakah kosong, format email sudah benar, atau nama lengkap email dengan format email, nomor telepon itu sudah valid atau belum. Jika dari fungsi dari show register message di sini ya digunakan untuk menampilkan feedback ke pengguna ya kalau tag errornya. Nah, kalau ini error, di sini teks akan berubah menjadi warna merah. Jika sukses dia sudah menjadi warna hijau jika sukses. Seperti itu. Jadi untuk validasi form ini ketika fungsi dari alert dari halaman pertama, halaman login ya, dia akan memunculkan jika berhasil alert pop-up akan berhasil seperti ini misalkan ya. Nah, di sini akan muncul pop-up. Nah, fungsi pop-up ini login berhasil, selamat datang ya. Ini adalah browser alert. Jadi notifikasi langsung dari layar itu untuk memberitahu bahwa login sudah berhasil. Di sini untuk di bagian ini juga ada saat mencari nomor DO ya. Di sini juga menampilkan jika berhasil dia mencari nomor DO sesuai dengan ini dia akan muncul. Jika tidak sesuai maka dia tidak akan muncul seperti ini. Nomor DO invoice tidak ditemukan. Ya, di sini tujuannya ada 4 kali ya. Jika misalkan dia akan memunculkan seperti ini. Jadi di sini juga dalam di sini menentukan DO number, jenis paket, buku ya, ekspedisi, total bayar, sender name. Di sini semua ditampilkan sampai ke bagian description-nya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jika tidak sampai sesuai maka akan error seperti ini, nomor di invoice tidak ditemukan. Kemudian pada bagian informasi bahan ajar ya, di sini informasi bahan ajar ini sudah sesuai dengan yang di dalam file ya. Di sini ada data.js dan ada gambarnya yang sudah ada di zip, sudah dimasukkan ke dalam image asset ya, aset image-nya. Di sini untuk struktur folder utamanya ya, programnya ada folder aset ya. Ini berisi sumber daya pendukung atau resource seperti gambar, style, script atau JavaScript. Tujuannya agar file dari HTML tetap bersih dan mudah dikelola ya. Di sini ada asset image ya, tempat penyimpanan semua file gambar yang ada di website. Ini ada pemimpinan, manajemen dan lain-lainnya. Kemudian ini ada aset untuk CSS ya. Nah, di sini fungsinya adalah mengatur desain tampilan web, warna, tata letak, font, padding dan margin dan lain-lain dari style.css ini. Kemudian untuk bagian di file JS ini ya, aset JS ini itu untuk tempat menyimpan script dan JavaScript ya, berisikan itu biasanya antara 3 file modular ya. Di sini ada data.js, ada history.js ya, di sini ada script.js. Data.js ini adalah fungsinya untuk menyimpan data bahan ajar atau stok yang akan ditampilkan di halaman ya. Contoh tadi ada daftar buku ya, ada daftar buku, kemudian nama mata kuliah, jumlah stok, semua ada di sini ya, jumlah stok ya, daftar buku, kemudian nama mata kuliah ya. Kemudian di bagian history.js ini adalah fungsi untuk mengelola riwayat pemesanan atau transaksi pengguna ya. Contoh itu untuk menampilkan data transaksi sebelumnya. Nah, di sini ada di history.js ya. Jadi history dari tracking yang ada di tracking pengiriman ini. Di sini ada, saya menunjukkan ada 3 ya untuk yang proses historinya.
Kemudian ada script.js. Nah, di sini untuk menangani interaktivitas umum dari website, dari validasi login, dari form login, dari navigasi dan lain-lainnya. Jadi ini adalah file utama untuk mengontrol dari logika dari website ini. Jadi pada prinsipnya di folder asset.js ini ya, itu hanya menangani satu tanggung jawab dan juga untuk memudahkan pengembangan dan debugging dari setiap halaman HTML. Kemudian untuk struktur filenya ya, di sini untuk file halaman HTML di sini ada beberapa yang sudah buat ya. Pertama dari indeks HTML ini berisi sebagai halaman utama ya, termasuk dari titik masuk dari pengguna ke sistem. Kemudian ada dashboard.html. Di sini ada halaman yang beranda ya, atau dari setelah login nanti kami beranda di dashboard. Ini untuk menampilkan ringkasan informasi atau menu utama. Kemudian di sini ada history.html. Di sini ada halaman dari riwayat pemesanan, jadi menampilkan data transaksi dari sebelumnya ya. Nah, kemudian ada monitoring.html. Di sini adalah halaman untuk pemantauan stok atau status ya, memantau dari pengiriman atau pemesanan bahan ajar. Kemudian ada recap.html. Di sini ada halaman rekap data untuk menampilkan total pemesanan atau stok. Kemudian di sini ada stock.html. Di sini ada halaman stok bahan ajar ya, menampilkan data jumlah stok dari data JS ini ya. Kemudian ada tracking. Nah, tracking ini adalah halaman pelacakan pengiriman untuk menampilkan status distribusi untuk bahan ajar. Jadi masing-masing di sini sudah saling terhubung ya untuk modulators di masing-masing ke setiap filenya. Jadi modulators artinya setiap bagian dari sistem memiliki fungsi atau spesifik dari berdiri sendiri dalam struktur ya. Pertama dari tampilan, data, logika, navigasi, dan aset visual ya. Untuk tampilan di sini dari style.css ya, kemudian dari data ini masuk ke file data.js, kemudian dari logikanya di sini masuk ke script.js dan history.js ya. Di sini untuk navigasinya itu untuk mengatur perbedaan antara halaman itu ada dari dashboard, kemudian indeks HTML dan seterusnya. Kemudian untuk penyimpanan gambar dan logo di sini masuk ke aset visual, aset image. Nah, dengan pembagian seperti ini, file itu jadi mudah dirawat dan diperbarui. Setiap bagian itu bisa dikembangkan tanpa mengganggu bagian lain ya, dari struktur proyek. Jadi lebih ke profesional dan scalable. Jadi pada tampilan di index nih, untuk tampilan login ya, kemudian bagian dashboard. Di sini ada terisi bahan ajar ya. Di sini ada bagian dashboard. Sini untuk indeks selamat siang hari Rabu. Di sini masuk ke dalam dashboard. Dia masuk ke fungsi dari script, masuk ke dashboard ya. Di sini ada di selamat datang ya. Pada bagian dashboard ini ada selamat siang hari Rabu 29 Oktober dan time ini langsung secara live. Pada scriptnya di sini ini adalah fungsi untuk mendapatkan salah satu berdasarkan waktu ya. Jadi fungsi dari sini ada if hours ya. Di sini hoursnya 12 jam ya. Itu di bawah dari jam 5 itu selamat pagi, kemudian di atas jam 12 itu selamat siang, lebih dari atas di angka jam 3 sore itu selamat sore, kemudian di atas itu selamat malam. Jadi tampilannya ada di sini, fungsinya dari sini ya, untuk fungsi mendapatkan salam berdasarkan waktu. Kemudian di sini untuk fungsi untuk memformat tanggal dalam bahasa Indonesia ya. Di sini ini hari Rabu ya, hari ini hari Rabu. Di sini function format date-nya, constant days-nya dari minggu hingga Sabtu. Di sini juga bulannya dari Januari hingga Desember. Jadi sesuai dengan dari constant day-nya berdasarkan tanggal dan waktu. Kemudian format waktu dengan landing zero ya. Di sini waktunya 24 jam. Ya, di sini menampilkan hari ya. Hari, kemudian hari, bulan, tahun, jam, menit, lalu detik. Lalu kemudian di sini di bagian informasi bahan ajar itu juga bisa menambahkan tambahan atau data bahan ajar baru ya. Ya, misalnya saya tambahkan data tambah baru, publikasi 01 JKT 2025 misalkan. Pada barangnya saya tambahkan KWN 4111. Nama barang itu adalah Pancasila, jenis barang itu adalah bahan BMP ya, edisi 1 dengan stok misalnya saya tambahkan 100. Nah, ini kemudian gambarnya saya masukkan ke dalam ini ya, aset tadi.
dalam aset sini ya, aset sini ada image dari Pancasila, kemudian simpan data. Nah, datanya ini sudah masuk, jadi ini juga masuk ke salah satu DOM ya, manipulasi datanya agar file tersimpan untuk sementara ke dalam HTML nya, dan detailnya itu seperti ini tampilannya. Dan tampilannya seperti ini setelah ditambahkan ke dalam informasi bahan ajar ya. Bahan ajar sini ada Pancasila dengan kode 01.125, pada barang ke M01, nama Pancasila, jenis barang BMP di 1 400. Dan di sini untuk DOM sini hanya penyimpanan sementara, jadi ketika di refresh maka data itu akan hilang kembali. Kemudian pada bahan tracking pengiriman tadi sudah saya jelaskan sesuai dengan di nomor DO nya ya. Misalkan saya masukkan nomor invoice itu, nomor DO invoicing itu nomor salah, maka tidak akan muncul. Tapi di sini kalau misalkan sesuai ya, maka dia akan muncul ya untuk data dari tracking invoice. Jadi fungsi dari tracking pengiriman di sini adalah untuk melacak status pengiriman dari bahan ajar. Pada laporan juga untuk monitoring progress ya dari DO bahan ajar. Di sini monitoring progressnya juga sudah masuk ke dalam data dari story ya. Di sini ada 3 transaksi ya untuk nomor delivery order. Di sini yang satu dari biasanya Februari Nugroho sudah selesai, status dikirim. Kita ingin lihat, kita bisa copy, misalkan di sini ya, kita paste. Nah di sini sudah kelacak ya statusnya, paket diterima. Untuk laporan itu. Kemudian untuk rekap bahan ajar di sini untuk jumlah dari total bahan ajar yang ada di dalam informasi bahan ajar dari segi kode lokasi, jumlah bahan ajar, total stok hingga rincian jenis barangnya sudah tercatat sesuai dengan informasi bahan ajar. Kemudian ada di story transaksi bahan ajar, itu juga di story transaksi bahan ajarnya dari segi nomor DO yang masih dalam perjalanan ya dan sedang dikirim, di story transaksinya sudah tampil, sedangkan yang sudah selesai itu tidak akan muncul di sini. Kemudian untuk selanjutnya yang keenam adalah kreativitas tambahan atau tema fitur dari UI. Oke. Tampilan dari awal untuk UI-nya pada tugas 1 kali ini, website ini mengusung tema modern ya dan edukatif dengan nuansa UT ya, Universitas Terbuka, dengan desain yang sederhana, bersih dan responsif agar mudah digunakan oleh pengguna. Untuk elemen visualnya di sini ya, pertama menggunakan warna domain ya, biru putih ya, yang mencerminkan profesionalisme dan kepercayaan. Dan di sini ada logo UT ya, di sini logo UT ditambahkan pada bagian header sebagai identitas institusi. Kemudian ada gambar bahan ajar ya di bagian bahan ajar ya. Kemudian untuk bagian informasi bahan ajar ya, untuk desain elemen visual UI-nya di sini ya, seperti gambar seperti ini, seperti kepemimpinan, Pancasila, mikrobiologi ya di sini ya, digunakan untuk memperkuat konteks dari akademiknya. Kemudian tata letak dari antar halaman lebih konsisten untuk membuat navigasi itu lebih nyaman, dari pindah-pindah seperti lebih nyaman. Nah, dan lagi dari segi responsifnya menggunakan CSS ya, Flexbox dan grid di sini, Flexbox dan grid tampilan lebih rapi ya, agar supaya bisa diakses dari laptop dan smartphone. Nah, elemen-elemen seperti simbol ya, simbol seperti ini, tambahan batang baru, kemudian ada detail di sini itu lebih ke menyesuaikan dengan ukuran dari layar. Kemudian fitur-fitur interaktifnya itu tadi sudah saya jelaskan, ada JavaScript dan DOM ya. Website ini tidak hanya menampilkan data statis, tetapi juga interaktif berkat pengguna dari JavaScript dan DOM manipulation ya di dalam script.js ya, script.js, JavaScript, kemudian ada data.js dan kemudian ada story.js. Jadi fitur-fitur yang ditambahkan itu ada login validation, alert and feedback ya. Login validation itu dari sistem login validasi email dan password, jika salah ataupun benar akan memunculkan pesan error atau sukses. Kemudian alert dan feedback itu saat login gagal atau berhasil, menggunakan feedback langsung melalui pesan di layar pop-up ya. Kemudian ada redirect otomatis, jadi setelah login berhasil
pengguna diarahkan ke dashboard secara otomatis dengan efek delay sekitar 0,3 detik ya, kita set. Kemudian untuk model lupa password juga, dan registrasi beberapa fitur. Kemudian ada form validation, di input beri email dan password ya, pendekatan jika ada error maka akan muncul seperti reload. Kemudian ada autofill, di sini jika berhasil login maka akan masuk ke dalam menu dashboard ya. Halaman dashboard sendiri ini untuk menambahkan data bahan ajar ya, dan riwayat dari format table yang ada di dalam data.js dan ada di dalam history.js. Dan kemudian ada monitoring tracking ya, di sini ada monitoring tracking. Nah di sini untuk fitur tambahan untuk menampilkan data status stok dan pelacakan distribusi dari bahan ajar di setiap area objek ya. Kemudian untuk kreativitas dan strukturnya serta modalitasnya, di dalam tugas satu ini, website ini dirancang dengan prinsip modalitas yang sangat mudah dikembangkan ya. Pertama dari folder assets ya, aset image CSS untuk styling ya di CSS ini, untuk styling design. Kemudian yang aset JS ya, di sini untuk logika dan prosedurnya. Kemudian ada folder aset image ini, di sini untuk media pendukung penyimpanan gambar. Kemudian setiap halaman itu HTML lebih fokus pada satu fungsi, yaitu dashboard, kemudian stok, lalu ada recap ya di sini, dan tracking dan lain-lain. Jadi seperti untuk recapnya, kemudian monitoringnya, kemudian ada storynya. Dari elemen UI yang digunakan, di sini elemen UI yang digunakan itu yang pertama adalah headernya ya, bagian header dan navbar ya, header dan navigator barnya itu untuk menampilkan ya. Di sini ada menampilkan logo T di halaman utama. Kemudian ada form dari login, dari elemen UI-nya ada form login dan registrasi ya, registrasi. Kemudian sudah card layout dashboardnya, di sini menampilkan data bahan ajar atau status stok secara ringkasan secara rapi ya. Di sini pengiriman bahan ajar dan laporannya secara rapi. Kemudian ada pop up itu untuk yang tadi ya, jika misalkan seperti ini ya, lupa password, logout gitu ya, lupa password dan muncul pop up. Dan ketika tadi logout di sini dia muncul pop up seperti itu untuk fitur-fiturnya, agar supaya membuat tampilan lebih modern. Kemudian ada button interaktif ya, button interaktif itu banyak ya, dari menu masuk sampai ke menu tambah bahan ajar baru. Kemudian ada detail-detail di sini. Kemudian untuk fitur berikutnya, pada bagian di informasi bahan ajar sini ada inovasi tambahan ya, opsional untuk fitur pencarian ya. Fitur pencarian ini untuk mencari bahan ajar berdasarkan dengan kode barang atau nama barang. Misalkan mencari sip 4301 ya, di sini langsung muncul ya. Jadi inovasi tambahannya langsung muncul, fitur-fiturnya ada di dalam tugas satu ini. Kemudian yang berikutnya untuk fiturnya adalah pada saat progress bar atau loading ya. Di sini progress bar atau loading animation ya, ketika misalkan masuk di sini fiturnya itu ada login, setelah login berhasil mengalihkan selamat datang dan langsung lanjut ke dashboard. Tadi progress bar dan loading animation itu saat login atau pindah halaman ya, lebih statis dan stabil. Kemudian untuk simulasinya, dari yang fitur berikutnya adalah dari lupa password ya. Misalkan tadi lupa password, saya masukkan alamat email yang tadi, kemudian link, kemudian langsung di sini ya. Jadi ini salah satu fitur dari simulasi verifikasi email. Jadi untuk tugas satu pemrograman web saya pada kesempatan kali ini sudah selesai. Dari 7 poin yang sudah saya kerjakan, struktur HTML, desain CSS, JavaScript DOM, validasi form, modalitas file dan struktur file, kemudian kreativitas tambahan sudah saya jelaskan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk filenya akan saya kirimkan di dalam tugas 1 berupa RAR atau zip ya. Nantinya juga akan saya kirimkan sesuai dengan tepat waktu dan sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan dan sudah saya, lalu videonya saya akan upload ke dalam YouTube. Terima kasih atas kesempatannya dan sudah membaca dan melihat untuk video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.